Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian Arba'in Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus santri kami Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi. Alhamdulillah, ini hari kedua kita pengajian Arba'in Nawawi. Juga ini adalah hari kedua kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan Al-Fatihah dulu untuk pengarang kitab Arba'in Nawawi, juga guru-guru kita yang sudah mengajarkan sampai kepada kita hadis ini. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Tsalis. Hadis yang ketiga. Kalau kemarin kita membaca hadis yang pertama dan hadis yang kedua itu bersumber dari Umar bin Khattab, maka hadis yang ketiga ini bersumber dari anaknya Umar bin Khattab. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Orang Arab itu biasanya sebutannya panggil bapak siapa gitu. Dia tidak memanggil namanya. Misalnya kalau saya Yuyun, tapi lebih dipanggil kepada anaknya. Jadi bapaknya itu disebut dengan Pak siapa. Ini Abi Abdurrahman. Jadi bapaknya Abdurrahman. Jadi dia punya anak namanya Abdurrahman. Misalnya Rasul dulu juga disebut Abul Qasim. Karena anak pertama Rasul namanya Qasim. Maka orang-orang Bengkulu Selatan ini kan juga begitu. Orang Bengkulu itu kan dipanggil Pak Sianu, Pak Sianu. Misalnya kalau siapa anaknya namanya Anton, Pak Anton. Kalau anaknya namanya Rizki, Pak Rizki. Nah, begitu juga orang Arab. Orang Arab itu terbiasa tidak dipanggil dengan sebutan nama, tapi lebih disebut bapaknya siapa gitu. Ini namanya Abi Abdurrahman. Siapa beliau? Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau satu orang radhiyallahu anhu, misalnya Abdullah aja, itu radhiyallahu anhu. Kalau Fatimah saja radhiyallahu anha. Ini karena dua orang, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dua. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Itu rumus bahasa Arab, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Qala, berkata, siapa yang berkata? Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab. Sami itu
aku mendengar katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebagai informasi bahwa Abdullah bin Umar ini, anaknya Umar bin Khattab ini adalah pemuda yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara pemuda yang lain. Jadi di zaman Rasul itu, santri Rasul atau sahabat Rasul itu bukan orang-orang tua, banyak pemudanya. Maka sekarang ini banyak pemuda tidak cinta ilmu pengetahuan, itu miris. Abdullah bin Umar ini menjadi cendekia atau orang ilmuwan, orang yang perawi hadis. Beliau ini merawikan hadis lebih kurang 3.630 kalau nggak salah begitu, atau 3.360 hadis. Itu tersusun di Bukhari, Muslim, dan ini sunan-sunan yang lain. Hampir semuanya ada nama Abdurrahman, Abi Abdurrahman atau Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, beliau ketika Rasul wafat itu berusia 20 tahun. Nah, artinya masa di mana beliau merawikan hadis Rasul, masa di mana beliau meriwayatkan hadis Rasul atau mencatat atau mendengarkan apa yang Rasul sampaikan itu masa sangat muda. Ya kayak santri itulah. Kalau ukuran anak zaman sekarang umur 20 tahun itu semester 3. Itu waktu kuliahnya ya sekitar semester 3, semester 4 lah. Nah, paling-paling semester 5. Ya artinya sudah menjadi cendekiawan di umur yang semuda itu. Kita di umur yang kadang udah 25 tahun saja belum memiliki keilmuan bidang apapun. Maka santri itu harusnya betul-betul punya keilmuan. Kalaupun tidak semua keilmuan di pesantren itu dikuasainya, ada satu keilmuan yang betul-betul bisa dia kuasai. Sami itu bahkan yang satu letting sama Abdullah bin Umar ini namanya Anas bin Malik. Saya perlu menceritakan ini, Anas bin Malik ini luar biasa. Kalau orang dulu pergi ke Rasul, ya Rasulullah, ini ada kebun saya, silakan dipanen kurmanya. Ya Rasulullah, ini ada kambing saya, silakan diambil untuk keperluan agama Islam. Nah, ibunya Anas bin Malik ini kebun tidak punya, sawah tidak punya, ternak juga tidak punya, apa-apa tidak punya. Dia hanya punya anak. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik umur 10 tahun diantarkan kepada Rasulullah SAW. Berkata ibunya, ya Rasulullah, ini anakku. Aku nggak punya kebun, aku nggak punya kambing, nggak punya unta, nggak punya kuda. Nah, aku berikan anakmu, aku titipkan anakku, katanya. Ya, dititipkan dari umur 10 tahun sampai Rasul meninggal di umur Anas bin Malik umur 20 tahun juga. Ini seleting sekali sama Abdullah bin Umar. Jadi Anas bin Malik ini khodamnya Rasulullah SAW. Maka agak miris kalau misalnya di zaman sekarang itu orang tidak percaya dengan guru. Kalau dulu itu sampai-sampai kemudian saking penuh minta dipertanggungjawabkan itu hidup matinya anak itu kepada gurunya. Misalnya saya oleh ibu saya atau bapak saya, Abah, ini anak saya Yuyun, saya serahkan untuk pesantren, untuk Abah Munir misalnya. Ya seperti itu. Jadi betul-betul diserahkan total. Bukan dikit-dikit kalau dimarahin guru malah kita marah juga, ya tidak. Makanya sudah berserah betul. Nah, inilah kehidupan Anas bin Malik. Tapi luar biasa hasilnya. Ya karena satu sisi memang yang mengasuhnya adalah baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, sampai itu saya mendengar kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islam ala khamsin.
Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 perkara, 5 pondasi. Maka kalau misalnya Islam itu adalah rumah, maka inilah bangunan-bangunan atau pondasi daripada rumah kita ini yang bernama Islam. Yang mengukuhkan, kayak rumah itu kan tidak akan bisa berdiri kalau tanpa ada, kan nggak mungkin semen aja, ada pasir juga di dalamnya. Tidak mungkin juga hanya ada kayu, barangkali juga ada paku. Ya tidak mungkin kemudian kayu saja tanpa atap, tanpa semuanya. Artinya bisa utuh menjadi sebuah rumah itu kan ada pondasinya, ada yang lainnya untuk melengkapi itu. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pondasi. 5 pondasi inilah yang harus kita pegang. Ini banyak orang kadang Islam KTP saja. Islam. Sholat tidak, yang lain tidak. Ini kadang lebih parah lagi. Orang kadang melihat kesolehan orang itu dari kopiahnya saja. Karena bersarung terus, alim. Karena pakai sorban, anak orang alim. Karena kemana-mana pakai kopiah, alim. Itu banyak yang pakai kopiah juga tidak sholat. Ya, artinya jangan terjebak kepada penampilan. Kadang penampilan juga menipu. Tidak semua juga orang yang pakai kopiah juga taat. Ya mungkin saya juga pakai kopiah ini hanya sebagai aksesoris saja, begitu. Jadi mengukur agama atau kedalaman agama seseorang itu bukan dari penampilan, tapi dari perbuatan dia. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat itu artinya mengaku, bersaksi. Bersaksi itu ya namanya bersaksi, persaksian penuh. Nanti itu kan kita di akhirat juga akan ada yang menyaksikan. Kita nanti kan di akhirat dikumpulkan, ditimbang, namanya hari pengadilan. Hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengadilan manusia mungkin berbeda. Kita bisa menyewa saksi palsu. Tapi kalau pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mulut kita sudah tidak bisa bersaksi lagi. Apa yang menjadi persaksian bagi kita nanti ketika di akhirat? Ya tangan kita, ya mata kita, ya telinga kita, ya kaki kita. Inilah yang kemudian akan menjadi saksi. Betul tidak? Dibacakan, kayak di sidang-sidang itu dibacakan. Ya Yuyun, katanya. Kakinya digunakan untuk apa? Ya yang berkata bukan bibir saya lagi, tapi kaki saya. Pernah tidak ilmunya ditasarrufkan, ilmunya dimanfaatkan? Atau selama ini ilmunya hanya digunakan untuk keburukan, kemaksiatan? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu syahadat ini harusnya bukan hanya sekedar di mulut, tapi di hati. Ketika sudah benar-benar bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, udah nggak ada Tuhan kita yang lain. Kita kan sekarang banyak Tuhan. Kita diburu waktu. Seakan-akan kalau nggak punya duit mati. Ya betul. Kalau nggak bisa jabatan. Jadi seakan-akan kalau nggak punya jabatan nggak populer lagi, nggak terkenal lagi. Banyak kok orang yang setelah dia melepaskan jabatannya tetap dikenang masyarakat. Tetap baik di mata masyarakat. Malah masyarakat kagum karena apa yang pernah dia capai. Kita itu dilihat bukan ketika kita lagi menjabat, tapi ketika kita sudah tidak menjabat, masih berguna, masih dikagumi masyarakat, masih dihormati masyarakat atau tidak. Begitu. Sama. Kami itu kan mengajarkan
mengajar kepada santri itu bukan hanya dilihat ketika kami mengajar, tapi ketika santri ini sudah lulus, kami masih dikenang sebagai gurunya tidak, sebagai orang yang mendidiknya selama ini dengan kebaikan atau tidak. Malah banyak juga kadang siswa, santri ketika udah tamat udah seakan-akan tidak kenal lagi gurunya. Maka yang introspeksi itu bukan hanya santrinya, bukan hanya pelajarnya, tapi kita sebagai guru introspeksi. Ada apa? Salah saya apa? Mungkin kita dalam mendidik juga salah. Bersyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus betul-betul dari hati, bukan dari mulut saja. Sehingga kalau betul-betul tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Allah saja, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi meskipun hidup miskin ya tidak masalah, meskipun hidup juga nggak punya jabatan ya tidak masalah. Gaji cuma 1 juta per bulan ya tidak masalah, syukuri. Gaji juga nggak nyampe 1 juta ya juga tidak masalah, karena persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu disebut Rasulullah, bukan hanya Nabi Allah. Kenapa? Nabi itu dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Tapi kalau Rasul itu punya kewajiban. Makanya beda antara Nabi dan Rasul. Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Dan Nabi kita ini adalah Rasulullah SAW. Nah, kalau bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, maka kita harus mengikuti namanya tuntunan hadis. Ini kan apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, itu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya apa sunnahnya Rasul? Tahajud itu kan bagi Rasul wajib, bagi kita kan sunnah. Salat sunnah duha. Kita kan kadangkala bukan meneladani Rasulnya, tapi kan mengambil fadilahnya. Kenapa salat duha? Biar kaya. Ini kan akhirnya kembali ke hadis pertama kemarin. Niat awalnya udah pengen kaya, bukan ingin mengikuti baginda Rasulullah SAW. Nuntut ilmu. Itu kan sampai Rasul katakan utlubul ilma atau talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban, wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tapi kadangkala menuntut ilmunya bukan hanya untuk membebaskan diri daripada kebodohan. Mau aku lah pintar kelawai, pakai bahasa mana itu? Kalau saya sudah pintar nanti tunggulah. Nah, ini yang salah. Hanya memanfaatkan ilmunya untuk keburukan. Harusnya semakin orang itu berilmu, semakin bisa ilmu itu menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang semakin dia berilmu malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu. Orang dulu waktu miskin, enggak punya apa-apa. Begitu dekat sama Allah, tiap malam mengadu, "Ya Allah, kayakan saya. Ya Allah, berikan saya anak yang sukses, sukseskan kami, berikan kami rezeki yang mudah, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah." Sudah Allah berikan, lupa, mana lagi ngangkat tangan, tidak ada. Ya begitulah. Kadang orang ketika sempit ingat Tuhan, tapi ketika lapang, maka ujian itu bukan ketika sempit, ujian itu ketika lapang. Ujian orang miskin itu kan kesabaran. Tapi kan ujian orang kaya itu kan syukur. Nah, syukur inilah yang susah untuk kita ukur. Bagaimana ukuran syukur kita itu? Apakah syukur itu cukup dengan di mulut alhamdulillah, anak saya semuanya sukses, PNS atau pengusaha atau pejabat.
Tapi kalau ternyata pada akhirnya anak kita tidak menjadi PNS, tidak menjadi pejabat, tidak menjadi pengusaha, apakah tetap syukur? Ya tetap syukur. Inilah bentuk di mana harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keilmuan itu semakin ilmu orang, maka ilmu yang dia dapatkan ini adalah untuk menjadi media mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka amat rugi orang yang semakin dia berilmu malah semakin menjauhi Allah. Harusnya semakin dia berilmu, maka dia semakin sadar, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa pondasinya? Wa iqamus shalah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Kemarin sudah saya singgung sedikit tentang rukun Islam ini yang di hadis kedua. Mendirikan sholat artinya bukan melaksanakan tapi mendirikan. Sholat itu ditegakkan, didirikan. Karena ada ungkapan, ada hadis juga mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, maka tiang itu kan harus ditegakkan, bukan dirobohkan. Maka cara menegakkan tiang ini ya sholat tadi. Kalau kita selama ini Islam tapi tidak pernah sholat, ya artinya kan kita mengeroposi tiang kita sendiri. Sholat itu kan bukti keislaman. Sama seperti sahur dalam puasa. Bedanya orang-orang terdahulu itu kan ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana, artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Berarti di zaman nabi yang lain puasa ini sudah ada. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu ada puasanya. Bahkan Nabi Daud kita kenal ada puasa Daud. Ya begitu, ada puasanya semua. Umat-umat agama lain itu punya puasa. Tapi yang membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu apa? Sahur. Di umat terdahulu tidak ada sahur. Maka sahur itu kan membedakan puasanya orang Islam dan puasanya orang non-Islam. Penting sahur itu. Tasaharu. Fa inna fis sahuri barokatan. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Maka sampai anjurannya meskipun tidak makan minimal minum. Ya, niat sahur. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Salat ini ukuran nanti yang akan pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu salat kita. Maka salat ini harusnya itu menjadi kebiasaan. Maka salat ini diajarkan dari kecil sampai ada hadis Rasul mengatakan perintahlah muru auladakum bisolah. Perintahkanlah anakmu untuk sholat. Jadi perintahkan, diajung, dipaksa. Kapan itu muru itu? Sebelum umur 7 tahun. Kalau 7 tahun juga tidak sholat atau sampai 10 tahun juga tidak. Apa hadisnya? Pukullah mereka. Pukullah ini kan bukan juga dipukul dengan keras, tapi pukul karena sayang kepada mereka. Saya kagum dengan orang-orang yang punya anaknya sudah terbiasa dari kecil sholat, bahkan tanpa diperintahkan, bahkan mengajak ayahnya sholat. Ini luar biasa. Maka memang betul pendidikan sholat ini harus dibiasakan dari kecil. Saya teringat waktu masih kecil dulu, saya juga bahkan digendong sama datuk saya itu untuk sholat. Saking membiasakan untuk sholat ke masjid lagi. Karena datuk saya pengurus masjid.
Artinya anak-anak yang bahkan sampai usia sudah lebih 10 tahun, udah MTS, udah aliyah, tapi sholatnya belum bisa dijaga. Ini kan luar biasa mirisnya. Kita kan jadi sedih. Sebagai pendidik kan kita jadi gimana perasaan di hati itu. Ya, seakan-akan kita ya tidak sampai menyampaikan keilmuan itu. Maunya kita itu ilmu itu dipakai untuk, ya ilmu itu diajarkan untuk dipakai, bukan untuk disimpan. Kadang-kala di pondok kan, ya sholat di pondok rutin 5 waktu, udah pulang tidak sholat lagi. Kenapa? Lingkungannya juga nggak sholat, ibu bapaknya nggak sholat, ngikut juga nggak sholat. Ini kan akhirnya nggak ada bekas mondoknya. Maunya kita itu mondok itu kan bisa memberikan kesempatan untuk berdakwah. Muaranya ilmu itu kan dakwah. Maka sampai dikatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan atau tidak diajarkan atau tidak disampaikan itu layaknya pohon yang tidak berbuah. Ya ilmunya ada seperti pohon tadi, tapi nggak menghasilkan apa-apa, nggak ada buahnya. Ya maunya kita pohon yang rindang punya buah yang lebat. Ilmunya banyak, diaplikasikan di dalam kehidupan, disampaikan kepada keluarga kita sehingga mempengaruhi keluarga kita. Yang tadi tidak sholat jadi sholat, yang tadi tidak ibadah jadi ibadah, yang tadinya tidak menutup aurat jadi menutup aurat. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Jadi tolong adik-adik santri, meskipun tidak di pesantren, sholatnya dijaga. Jangan di pesantren sholat terus, takut karena di absen. Takut dengan guru, takut dengan ustadz, takut dengan pembina. Tapi ketika di rumah, tidak ada yang ditakuti lagi karena guru tidak lihat, pembina tidak menyaksikan, ustadz juga jauh. Orang tua kadang dibohongi aja, udah sholat nak, udah. Ya ini kan semacam menipu diri sendiri. Ya Allah itu tidak akan pernah tertipu dengan manusia, tapi manusia itulah yang menipu dirinya sendiri. Dengan kita mengatakan bahwa kita sudah sholat tapi ternyata tidak sholat, itu artinya menipu diri kita sendiri. Sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ibadah-ibadah itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Wa ita'uz zakah, membayar zakat atau memberikan zakat, menunaikan zakat. Zakat ini pembersih, terutama yang kaitannya yang saya pengen bahas adalah zakat fitrah. Karena ini bulan puasa, zakat fitrah itu kan pensucian diri. Kenapa di akhir Ramadan itu kita ada peristiwa namanya Aidil Fitri atau Idul Fitri yang biasa disebut. Kenapa ingin kembali kepada kesucian, kefitrian itu? Karena kita ingin ketika keluar Ramadan seakan-akan terlahir seperti jabang bayi yang baru dilahirkan, yang tanpa dosa, tanpa noda. Nah, perkaranya kan ada 2 nih. Ya puasa, ya zakat. Ini berbarengan. Harusnya kalau di dalam Al-Quran itu sholat itu yang berbarengan sama zakat. Wa iqamas shalah wa atuz zakah. Selalu di dalam Al-Quran hampir-hampir ketika perintah sholat itu selalu menggandeng zakat. Karena sholat itu dan zakat ini berbarengan, karena satu sholat ini adalah ibadah individu, sementara zakat ini ibadah sosial.
Tapi ditarik juga bisa, sholat juga ditarik ke ibadah sosial juga bisa. Tapi kan sholat untuk diri sendiri, dilaksanakan untuk diri sendiri. Nah, zakat ini kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain. Kalau di dalam kajian tentang sholat itu kan dimulakan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi kan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sholat itu kan dimulakan dengan membesarkan Allah, diakhiri dengan salam ke kanan, ke kiri. Artinya dua. Di satu sisi sholat itu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah menyindir di bagian sholat yang terakhir itu adalah salam. Salam itu adalah kita mengingat bahwa kita ini tidak hidup sendiri. Maka dibiasakan atau di beberapa ayat itu digandeng sholat dengan zakat itu. Nah, kembali ke zakat. Zakat ini upaya kita untuk mensucikan diri. Jadi beras yang kita makan itu, kalau kata datuk-datuk, nenek-nenek kita dulu, ini akan menjadi makanan kita ketika di akhirat nanti. Saya ketawa aja. Karena kenapa? Banyak orang sekarang itu dia makan beras bagus. Dia beli beras misalnya 32.000 yang sekarang itu, atau 30.000. Dia zakatnya pakai beras yang lebih murah dari yang dia makan. Ini kan tidak dianjurkan di dalam agama. Harusnya beras yang kita zakatkan itu beras yang kita makan. Ini banyak orang kadang makannya beras padimpai, kata orang Bengkulu Selatan itu. Makanya beras nomor 1, beras yang mahal. Tapi zakatnya pakai raskin. Zakatnya pakai beras bantuan pemerintah. Ini kan nggak balance, nggak imbang. Apa yang kamu makan itu yang kamu sedekahkan. Itu yang kita zakatkan. Ini baru bisa mencapai fitrah tadi. Zakat itu banyak. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal ini nanti juga dibagi juga. Macam-macamnya, ada beras, ada kalau yang dia punya kambing, zakat sapi, banyak. Orang sekarang taunya zakat itu zakat uang aja. Padahal emas itu ada zakatnya, perak itu ada zakatnya. Sapi kalau sudah sampai 30 ekor kita punya sapi, wajib zakat. Kambing kalau sudah punya 40 ekor wajib zakat, keluarkan zakatnya 1 kambing. Sapi kalau sudah mencapai nisab wajib keluarkan zakat sapi. Zakat sapi pakai apa? Anak pakai kambing juga. Emas kalau sudah sampai 500 atau sampai 600 gram, 560 sampai 600 gram juga wajib dizakatkan. Nanti cek lagi berapa nisabnya emas. Perak juga begitu. Jadi sering saya sampaikan ke santri itu kan, kalau pulang ke rumah ditanya, ibu punya simpanan emas enggak? Kalau punya ditanya, udah berapa gram? Kalau sampai nisab wajib zakat, dizakatkan. Ustadz, kami nggak punya emas, nggak punya sawah, nggak punya ternak, kami berdagang. Gimana ininya? Gimana zakatnya? Dinisabkan sama dengan emas. Kalau harga misalnya 596 gram ini berapa rupiah? Misalnya munculnya nanti, saya nggak tahu berapa harga emas sekarang. Anggaplah misalnya 30 juta deh, atau 40 juta. Nah, kalau
hasil daripada tokonya atau jualan orang tua kita ini sudah sampai nisab 40 juta dan udah bayar semuanya yang lain-lain, yang bersihnya juga wajib zakat. Izak namanya zakat penghasilan atau zakat pendapatan penghasilan itu dinisabkan sama seperti nisabnya emas dan perak. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Nanti kita menghimbau kepada santri, ini tidak mewajibkan, menghimbau kepada santri untuk membayar zakatnya di pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi, tapi nggak wajib karena kan sekarang musimnya pandemi nih, musim wabah. Jadi yang bisa menjangkau saja misalnya di daerah Bengkulu Selatan yang dekat dengan pesantren, kalau memang berkeinginan membayarkan zakatnya di pesantren kita terima. Tapi nggak wajib, terutama yang jauh kayak Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, atau anak kita yang di Lampung, di Bangka Belitung, ya nggak usahlah bayar zakat ke sini jauh-jauh, bayar zakat di rumahnya masing-masing. Wa hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, melaksanakan haji ke Baitullah. Saya kembali ke Abdullah bin Umar ini. Abdullah bin Umar ini dikisahkan beliau selama hidup itu umroh 1000 kali. Luar biasa. Umrohnya sampai 1000 kali. Saya aja 1 kali belum ada. Jangankan haji, umroh aja belum. Dan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ini 1000 kali dalam seumur hidupnya umroh. Wahajul baiti, ya, karena di sana itu beda ukuran pahala itu luar biasa. Sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bandingannya dengan sholat kita di masjid di Bengkulu Selatan atau di Indonesia ini kan sampai 100 kali lipat. Satu rakaat itu dibanderol atau Allah hargai, Allah ganti, atau pahalanya itu seakan-akan sampai 100 rakaat daripada sholat kita di masjid kita. Ya kalau bagi yang mampu, saya sarankanlah untuk berhaji. Sekarang kan daftar haji udah mudah, bisa online. Datang aja ke kantor Kementerian Agama, nanti dibantu sampai pelunasan sampai berangkat dibantu semua itu oleh pihak Kementerian Agama. Ya kalau bisa haji itu jangan nunggu tua, mumpung muda berhaji. Orang kadang sekarang beli mobil bisa, naik haji nggak bisa, beli sawah bisa, sampai kemudian di mana ada orang jual sawah pasti dia beli, mana ada jual tanah dia beli, mana ada jual properti dia beli. Disuruh naik haji nggak mau. Ini kan gimana jadinya? Ya paling tidak kalau kita imbangi lah. Betul, dunia itu kan penting. Kan doa kita kan jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kepada Allah fid dunya hasanah, di dalam dunia ini kita baik, di akhirat nanti mendapat kebaikan juga. Ya salah juga kalau kemudian orang mengabaikan dunia, udah dunia itu apa, dunia itu tidak ada artinya. Ya kalau kamu kemudian tidak ada ibadah di dunia ini kan jembatan, maka jembatan ini kan alat artinya. Nah inilah tempat kita ibadah. Kan ketika nanti seperti yang dinyatakan oleh Gus Baha itu, kalau tanpa dunia gimana ukuran nanti di akhirat? Saking pentingnya dunia, berarti dunia juga penting.
Nanti kan ketika di akhirat itu semua perkara di dunia yang akan ditanyakan itu. Berarti kalau perkara di dunia kita nggak ada apa-apa ya juga nggak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan. Maka dunia ini kita pakai, bukan dunia yang memakai kita. Kita pakai untuk jembatan menuju akhirat. Ya saya bukan tidak menganjurkan beli mobil, ya silakan beli mobil, tapi kan jangan lupa untuk ibadah, ya sedekah tadi, ya zakat tadi. Mau beli mobil 10 ya juga silakan, mau punya sawah sampai 100 hektar juga silakan. Tapi kan ada anjurannya naik haji, bayar zakat. Masa iya sampai punya Alphard gitu, harganya sampai 1 miliar, tapi naik haji cuman ongkosnya 33 juta. Nggak bisa. Beli mobil Agya, beli mobil apa itu Ayla sampai 100 juta bisa. Ini naik haji nggak bisa. Ya itulah kadang-kala orang tuh susah juga. Karena mainstream orang atau pola pikir kita ini kan nggak sama. Bisa jadi misalnya saya sekarang karena saya belum punya apa-apa, nanti kalau aku punya duit aku nak naik haji. Ketika nanti saya dikasih Allah duit, lupa juga sama keinginan. Begitulah manusia. Semakin dia memiliki uang yang banyak, keinginannya juga meningkat. Saya punya uang 100.000, bisa beli tas baru, saya pasti berandai-andai. Andai kata saya punya 150, pasti tas saya lebih bagus. Kayak gitulah andai-andainya. Ketika udah punya uang 150, pasti berandai-andainya, andai kata saya punya uang 200. Ya kayak HP gitulah. Saya beli HP 1.500.000 misalnya. Coba kalau aku punya duit 2 juta, beli HP yang itu tadi. Udah pegang HP 2 juta, andai kata punya duit 2,5 juta, beli HP yang itu enggak ada selesainya kalau kita mengandalkan keinginan itu. Wahajjul baiti, melaksanakan haji, sauma Ramadan. Nah, ini urutannya aja yang beda dari yang hadis kedua. Kalau yang kita tahu kan haji di nomor 5. Kalau sini saum Ramadan yang nomor 5, enggak masalah. Ini hanya masalah urutannya saja. Wa sauma Ramadan, wa saumu Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini wajib. Wajib. Tapi lihat konteks, ada itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama kan orang yang beriman. Terus nanti ada lagi. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Boleh tidak berpuasa bagi siapa yang sakit dalam perjalanan. Boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sanggup, kalau dulu kan beda perjalanan kita dengan para sahabat, dengan Rasul dulu kan beda. Jarak tempuhnya kan mereka menggunakan unta, menggunakan kuda, sehingga jaraknya berhari-hari. Kita ke Bengkulu saja sekarang 3 jam sampai, 4 jam sampai. Ya memang radiusnya juga sampai 90 km. Tapi kan kita menggunakan mobil, kita duduk aja kadang-kala tuh. Ya enggak capek juga. Ya, paling hausnya juga lebih tidak terasa kalau kita di mana matahari langsung menyinari wajah, kepala dan tubuh kita. Kalau naik mobil kan ada AC-nya sekarang itu. Udah enak, kalau nggak mau pakai AC tinggal dibuka jendelanya. Tapi ada juga yang bilang jalan jauh ini boleh tidak puasa, ya silakan. Mungkin dia pakai mengambil
pendapat yang memang pakai radius tadi. Kalau kuat puasa ya silakan lanjutkan, nggak kuat ya silakan berbuka. Wasaumu Ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini banyak latihannya. Latihan ikhlas. Kalau sholat itu kan dilihat orang, zakat dilihat orang, naik haji dilihat orang, tapi puasa lihat kita puasa atau tidak. Siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Apakah saya mengaji ini puasa atau tidak? Kan tidak ada yang tahu. Boleh aja nanti setelah selesai ini siaran langsung ini saya minum. Nggak ada yang tahu. Karena puasa itu yang tahu hanya diri kita sama Allah. Kalau sholat kan kelihatan. Oh itu udah sholat, itu lagi sholat. Itu bayar zakat, ada namanya juga. Itu sedekah, ada namanya. Naik haji juga kita kan tahu. Oh itu dia naik bis, mau pergi ke Bengkulu, mau berangkat, mau naik pesawat, mau haji. Oh dia mau umroh juga bisa kita saksikan. Tapi puasa, siapa yang bisa menyaksikan kalau dia puasa? Nggak ada. Hanya Allah dan dia yang tahu. Latihan ikhlas. Yang kedua, latihan apa? Kejujuran. Bisa jujur enggak? Masih bilang sama ibunya puasa. Padahal udah makan. Maling-maling masuk kamar minum. Jaga rumah, orang tua pergi ke sawah, orang tua pergi kerja, ke kebun, kemana. Dia buka kulkas, minum, masak mie. Jangan. Melatih kejujuran. Puasa juga merupakan kita merasakan penderitaan orang lain. Orang yang terbiasa lapar berhari-hari. Bukan hanya di bulan Ramadan. Selama 1 tahun penuh dia terbiasa lapar. Karena kenapa? Ya enggak punya makanan. Enggak punya duit juga untuk beli makanan. Kalau kita kan puasa ini sebulan penuh ini aja. Setelah selesai Ramadan makan lagi, berbuka lagi. Mau makan apa? Duit kita punya, makanan kita banyak. Sementara mereka. Maka Ramadan ini adalah ikut merasakan penderitaan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Maka anjurannya apa? Kan banyak. Sedekah di bulan Ramadan. Kalau orang itu oke lah, misalnya sholat tahajud itu susah. Mungkin tidur kita lebih panjang daripada ibadah kita. Ya paling tidaklah 2 perkara ini dijaga. Baca Quran, sedekah setiap hari. Sedekahnya apa Ustadz? Ya berikan berbuka kepada orang yang berbuka. Nggak punya berbuka, ya udahlah. Kita punya uang 20.000, kita belikan air mineral 1 dus itu, kita antarkan ke masjid. Itu udah sedekah. Siapa di masjid kan pasti ada orang yang nabu beduk atau nyalain sirine atau yang azan. Kan sekarang meskipun tidak melaksanakan ibadah di masjid, tapi kan yang nunggu masjid juga ada. Ya kita berikan kepada masjid. Dan air mineral yang kita berikan tadi itu akan menjadi pahala bagi kita. Syukur-syukur di tengah wabah ini kita peduli. Kan banyak di dusun-dusun kita, di tetangga-tetangga kita, di mana Bengkulu Selatan ini. Nah, dimanapun berada lah. Kan ada di tetangga kita itu mungkin anak kos, mungkin ada orang dari dusun yang nggak dibolehkan pulang, atau yang nggak boleh mudik, atau mungkin anak yatim udah nggak punya ayah, nggak punya ibu, dan mungkin dia nggak punya berbuka puasa. Kita antarkanlah.
dia tetap pakai masker lah, tetap seperti sarannya pemerintah. Enggak kita antarkan. Sekalipun cuman S1 yang kita beli di jalanan itu yang 5.000 itu. S Oyen atau S apa itu. S Titai apa itu. Enggak tahu saya. Ya kita belikan itulah. Kita beli satu untuk dia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hadis ketiga. Ini mengenai rukun Islam. Yang mudah-mudahan yang pertama kita bisa menegakkan pondasi daripada Islam ini. Itu harapannya. Yang kedua, rukun Islam ini adalah rukun yang paling mendasar di antara rukun-rukun yang lainnya. Yang ketiga, selalu kita upayakan untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat. Meskipun kita di pondok atau kita tengah di rumah, jangan melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mari nanti sebelum keluar Ramadan kita bayar zakat, yang dimana zakat ini juga untuk mensucikan diri kita sendiri. Yang kelima, tadi saya juga menghimbau bagi bapak ibu yang punya penghasilan lebih banyak atau uang yang lebih banyak, mari kita juga beringat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bukan hanya memenuhi keinginan duniawi saja, tapi juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita di akhirat atau persiapan kita menuju akhirat nanti ya. Paling tidak bukan hanya bisa beli mobil, bukan hanya bisa beli sawah, beli kebun, tapi juga berhaji ke Baitullah. Terus puasa Ramadannya, mari sama-sama kita latih diri kita. Jadikan betul Ramadan tahun ini Ramadan yang baik, Ramadan yang terbaik bahkan. Kita latih mulai dari sholat malam, tarawih, witir, tahajud, paginya juga kita sholat duha, baca Quran, kita juga bersedekah kepada orang, mudah-mudahan kita mendapat atau menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semua pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf ada kata yang keliru dan salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.